Baik, selamat malam teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan coba membahas topik di mana ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 12, yaitu, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke rumah Bapa." Sebelum kita bahas, saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena kesempatan pada malam hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dapati Tuhan pada kesempatan ini boleh memberikan kami satu gambaran yang jelas bagaimana ketika Tuhan mengatakan pekerjaan-pekerjaan lebih besar, kiranya kami mendapatkan satu pencerahan yang lebih luas lagi oleh karena kebenaran firman Tuhan ini sendiri. Kami berdoa Tuhan, berkuasailah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh dibukakan akan hal-hal yang lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, ketika di dalam Yohanes 14 ini di mana Kristus bicara kepada murid-muridnya dengan judul Rumah Bapa. Di dalam satu perikop pasal 14 ini ada dua perikop yang menarik, yaitu Rumah Bapa dan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat 14 bicara mengenai rumah Bapa, di mana Tuhan akan kembali kepada Bapa di surga, dan juga di ayat yang ke-15 sampai ke-31 itu bicara Yesus menjanjikan penghibur. Nah, di dalam Yohanes 14 ini sebenarnya ada korelasinya dengan di dalam Injil Kisah Para Rasul. Di dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudus, menurunkan Roh Kudus sebagai penghibur yang dijanjikan itu kepada murid-muridnya. Nah, saya akan coba melihat bahwa banyak seringkali kita mengkaitkan di dalam Yohanes 14 ini pekerjaan-pekerjaan besar itu selalu diidentikan dengan tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang besar, yang spektakuler, yang dahsyat dan lain sebagainya. Selalu diidentifikasikan dengan demikian. Padahal di dalam kebenaran firman Tuhan, pekerjaan ini dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, tapi tidak teridentik dengan tanda-tanda atau mukjizat. Tetapi saya tidak pernah mengelak bahwa emang kuasa dan mukjizat yang Tuhan juga berikan kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa bagaimana ketika bayangan dari Rasul Petrus memberikan kesembuhan, misalnya sapu tangan daripada Rasul Paulus juga demikian. Jadi ada tanda-tanda atau mukjizat, tapi di dalam konteks ini tidak boleh kita identifikasikan bahwa pekerjaan-pekerjaan lebih besar itu adalah murid-muridnya juga melakukan hal-hal yang lebih besar secara mukjizat seperti itu. Tidak. Jadi kalau kita kaitkan, korelasikan dengan Kisah Para Rasul ini, karena di dalam Yohanes 14 ini Tuhan ingin memberitahukan kepada murid-muridnya gitu kan, bahwa dia akan naik, Kristus akan naik, dan dia akan janjikan penghibur. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, nah maka nanti Kristus akan naik dan itu maka Roh Kudus akan turun. Nah, pekerjaan Roh Kudus ini ada hal yang lebih penting. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar ini tidak diidentifikasikan secara telak-telak dengan tanda-tanda atau mukjizat. Tapi di dalamnya saya juga meyakini bahwa ada tanda-tanda dan mukjizat di dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tapi ada hal-hal yang lebih besar dari itu yang seringkali tidak teridentifikasi dengan baik. Yaitu apa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Kalau kita perhatikan pada waktu Kisah Para Rasul hari Pentakosta, di mana ketika murid-muridnya begitu ketakutan, mereka berada di soto atas karena mereka menjadi incaran daripada orang-orang yang ingin membunuh mereka, karena yang mengikut Kristus maka menjadi sasaran untuk dibantai pada waktu itu. Kita tahu pada waktu itu Saulus mengejar pengikut-pengikut Kristus sebelum dia bertobat menjadi Paulus. Kita tahu pada waktu itu Saulus begitu getol. Dia sampai-sampai meminta tanda petik gitu ya, surat tugas gitu untuk membantai orang-orang yang mengikut Kristus. Nah, pada waktu itu betapa ketakutan sekali orang yang percaya kepada Kristus atau menjadi pengikut Kristus, terlebih lagi murid-muridnya yang akan mengajar kepada orang-orang lain dalam pemberitaan kabar baik. Petrus dan kawan-kawan pada waktu itu begitu ketakutan sehingga ketika itu Tuhan Yesus pada waktu naik maka dalam 40 hari menampakkan diri, lalu dia naik ke atas surga, lalu dia menjanjikan sang penghibur itu kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan, saya akan kutip di dalam Kisah Para Rasul yang pertama gitu ya, ayatnya yang ke-8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ya. Jadi pada waktu itu Tuhan bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Makanya mereka harus menetap dulu untuk tetap di Yerusalem, jangan beranjak dulu, nanti kalau Roh Kudus sudah turun gitu ya. Nah, baru itu mereka akan memiliki satu kuasa gitu. Kuasanya apa gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Kisah Para Rasul ini, mereka akhirnya memiliki satu keberanian untuk memberitakan Injil. Nah, Roh Kudus yang memberikan kekuatan itu untuk mereka memberitakan Injil. Karena kita tahu pada waktu Kisah Para Rasul setelah hari Pentakosta, mereka itu berkata-kata. Nah, ini juga seringkali di dalam hari Pentakosta juga seringkali ada penyimpangan-penyimpangan. Padahal kalau kita teliti baik-baik di dalam Kisah Para Rasul 2, ketika hari Pentakosta, ketika itu Roh Kudus dicurahkan, seringkali ini dianggap ada karunia bahasa roh pada waktu hari Pentakosta tersebut, waktu dicurahkan. Tetapi kalau kita selidiki baik-baik, pelan-pelan, maka kita akan mendapati bahwa mereka berbahasa yang dimengerti orang lain gitu, orang-orang yang berada di sana. Saya akan kutip di dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan buat setiap kita. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengikut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangguk-mangguk sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, ini seringkali jadi plesetan atau ditafsirkan secara berlebihan atau sudah menyimpang. Padahal rasul-rasul pada waktu itu diberikan kuasa untuk akhirnya mereka bisa berbicara untuk menginjili orang-orang yang ada sekelilingnya. Karena pada waktu itu banyak orang di sekitar sana dari bangsa-bangsa lain. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan yang lebih besar, yaitu apa? Ketika Tuhan Yesus di dalam kemanusiaan ini yang terbatas ini, Kristus melayani sampai kurang lebih 3,5 tahun. Nah, sedangkan murid-muridnya ini melayani Tuhan lebih dari. Nah, ini adalah sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang lebih daripada Tuhan Yesus sendiri lakukan. Karena di dalam kemanusiaan terbatas, Kristus melayani di dalam usianya sampai 3,5 tahun kurang lebih. Tetapi kita lihat bahwa murid-muridnya itu lebih dari itu mereka melayani. Kita tahu bahwa ketika Yohanes, salah satu murid yang paling muda, harus menulis kitab Wahyu, kita tahu bahwa berapa lama jangkauan waktunya, durasi waktu Tuhan Yesus itu hanya terbatas 3,5 tahun. Tetapi murid-muridnya lebih dari itu. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Nah, seringkali kita lupa bahwa ini juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak diidentifikasikan dengan tanda atau mukjizat. Tapi saya tidak pernah menangkal bahwa itu benar ada Tuhan berikan. Tetapi sekali lagi, jangan diidentifikasikan dengan hal-hal demikian. Karena kalau diidentifikasikan dengan hal-hal demikian, maka kita akan menekankan bahwa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kita harus melakukan mukjizat. Dan mukjizat itu yang dikejar oleh orang-orang akhirnya. Padahal itu tidak benar gitu kan. Diidentifikasikan demikian secara mutlak itu salah. Tapi kalau misalnya di dalamnya ada tanda dan mukjizat, ya benar gitu loh. Tapi seringkali apa yang dikejar gitu loh. Nah, lihat pada waktu zaman Pentakosta, pada hari Pentakosta, yang dikejar adalah memberitakan mengenai Allah, memberitakan tentang kabar baik. Orang-orang yang ada sekelilingnya itu dari berbagai daerah gitu dan berbagai bangsa dengan berbagai bahasa. Lalu ketika itu apakah murid-muridnya itu les private gitu kan, selama ini menunggu 40 hari Kristus bersama-sama dengan mereka, apakah mereka diajarkan mengenai bahasa? Tidak.
Yang Yesus janjikan penghibur supaya mengingat akan setiap perkataan Kristus. Ya, mereka Roh Kudus mengingatkan. Jadi salah satu karya Roh Kudus adalah mengingatkan setiap perkataan firman yang diajarkan oleh sang firman itu sendiri. Maka Roh Kudus itu berperan untuk mengingatkan para rasul dan murid-muridnya untuk mengajar dengan baik dan sesuai dengan perkataan Allah. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang harus kita kejar, yaitu mereka bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai maksud dan kehendak daripada firman itu sendiri, yaitu Kristus. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus salah satunya. Nah, pada waktu hari Pentakosta ini juga seringkali disimpangkan dengan fenomena-fenomena. Enggak. Mereka tercengang, mereka bingung, kok mereka bisa berbahasa demikian. Kita daerah yang berbeda, kok mereka bisa gitu. Kan mereka orang Galilea, mereka semua bingung. Karena mereka ngerti, mereka belajar dari mana pada waktu itu. Nggak ada les private dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu pekerjaan Roh Kudus, yaitu apa? Ketika Anda dan saya akhirnya kita disamakan bahasanya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa dengan orang-orang yang di luar daripada Yerusalem atau orang Yahudi. Mereka bisa memberitakan Injil sehingga orang yang dari daerah berbagai bangsa itu pun, dari berbagai bahasa itu pun mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini adalah satu pekerjaan Roh Kudus. Kita tahu dulu bahwa ini adalah pekerjaan. Nah, ini pekerjaan yang lebih besar lagi nih kita lihat. Waktu Kristus melayani 3,5 tahun itu, Kristus hanya terbatas di area orang-orang Yahudi saja, di daerah Yerusalem dan sekitarnya saja. Tapi lihat, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, lalu mereka melayani di luar dari zonasi itu. Sampai ke ujung bumi, kita tahu bahwa engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea. Yudea ini adalah wilayah di mana orang sudah ada orang percaya dan orang Yahudi dan non-Yahudi. Lalu orang Samaria dikategorikan sebagai orang yang tanda petik kafir atau di luar Tuhan. Gitu ya. Kita tahu orang Yahudi dan orang Samaria adalah orang yang hitam dan putih kira-kira gitu ya. Orang yang berbeda gitu kan. Orang seberang kira-kira demikian. Dan sampai ke ujung bumi. Nah, secara zonasi pun, secara geografis pun, Kristus hanya sebatas secara internalnya, kapasitasnya hanya Yerusalem dan sekitarnya misalnya seperti itu. Tapi lihat bagaimana murid-muridnya melayani, menginjil, sampai ke ujung bumi. Sampai hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus Kristus lakukan. Jadi ini bukan semata-mata tanda-tanda yang sifatnya fenomenal gitu loh. Tidak. Jadi saya agak kurang setuju kalau misalnya diidentifikasikan dengan tanda dan mukjizat. Sekali lagi saya bukan berarti orang yang meniadakan tanda atau mukjizat, tidak. Tapi tidak diidentifikasikan demikian. Mengapa? Ini penting. Karena Alkitab nggak mengajarkan identifikasi itu pasti tanda dan mukjizat. Bagi saya, ketika Anda dan saya, waktu Anda dan saya menginjil orang, sekarang saat ini orang tidak mengerti, lalu mereka mengerti, ini adalah satu tanda mukjizat. Bayangkan pada waktu itu murid-muridnya tidak pernah melatih dirinya untuk berbahasa orang-orang Virgia kah, Pamfilia atau Mesir atau Libya atau orang-orang Kreta dan lain sebagainya. Mereka nggak belajar bahasa itu, tetapi Roh Kudus memampukan mereka. Itu satu tanda mukjizatnya itu apa? Mereka mengerti bahasa mereka, lalu mereka menginjil kepada mereka sehingga mereka memahami dan mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang penting. Inilah mukjizatnya. Bukan fenomena di mana orang sakit sembuh dan sebagainya. Bukan berarti saya tidak percaya itu. Saya percaya itu. Jauh lebih baik ketika kita menyembuhkan hal-hal yang bersifat rohani daripada jasmani. Ini penting. Ini penting sekali. Sekali lagi saya tidak pernah menolak akan adanya mukjizat dan kuasa-kuasa demikian. Tetapi kita perlu menguji. Saya sudah pernah sharing di sesi sebelumnya bahwa sesungguhnya orang-orang di luar daripada Tuhan pun, oknum-oknum lain di luar Tuhan pun bisa melakukan hal-hal yang fenomenal. Dukun-dukun banyak gitu ya, yang nggak kenal Tuhan bisa melakukan hal-hal yang fenomenal. Jadi kalau kita menggantungkan dengan hal yang demikian, itu sulit untuk kita bisa mengetahui apakah ini dari Tuhan atau dari oknum lain sebenarnya. Yang menyamar dari sebagai malaikat Tuhan tanda petik. Tetapi yang pasti adalah kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi bagian yang ketika kita tahu bahwa kebenaran itu sendirilah yang paling bisa kita pegang. Yang kita tahu, banyak orang-orang tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yang sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang mampu mempertobatkan manusia yang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang kita perlu pelajari.
Nah, kita melihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tadi secara kurun waktu juga murid lebih dari 3,5 tahun. Dan secara teritorial, geografis juga murid-muridnya melebihi dari apa yang Yesus kerjakan. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada Yesus Kristus lakukan. Nah, ini bagian dari saya akan coba membukakan bagi setiap kita. Harap ini semua Anda dan saya yang ketika mendengar ini bisa terbuka bahwa oh iya ya, tidak diidentifikasikan dengan hal-hal demikian. Kita melihat bahwa karunia yang Tuhan berikan Roh Kudus itu selalu ketika Roh Kudus itu dicurahkan, apa yang dilakukan oleh Petrus? Khotbah Petrus itu memberikan pertobatan kepada orang yang ada di sana, 3.000 orang. Kita tahu bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan terus, Petrus melakukan hal yang pertama yang Petrus lakukan adalah dia berkhotbah. Dia berkhotbah mengenai perjanjian lama, dia mengenai kitab para nabi, mengenai yang dijanjikan itu yaitu Kristus. Dia berkhotbah mengenai Kristus supaya orang-orang bertobat. Ini adalah karya Roh Kudus dan ini adalah yang harus diidentifikasikan bahwa kita mendapat mandat yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Ini yang harus kita kejar. Bukan tanda-tanda atau mukjizat, walaupun kita tahu Tuhan berikan kuasa itu kepada setiap kita. Beberapa orang penuh dengan karunia tertentu bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Silahkan. Tetapi ada hal yang lebih penting yang seringkali diabaikan, yaitu apa? Memberitakan kepada firman Tuhan. Bagaimana kita menceritakan kitab para nabi gitu kan. Kalau sekarang kita sudah ada Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita harus mempelajari hal ini untuk kita bisa menginjili mereka sehingga mereka dibukakan hatinya, pikiran mereka, lalu mereka bisa menerima Kristus. Kita harus mencerahkan logika mereka. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ini adalah mukjizat yang paling terbesar, yaitu supaya Anda dan saya ini beritakan kepada firman Tuhan. Lalu orang yang mendengar kepada firman Tuhan, mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita nggak mau belajar firman Tuhan, lalu kita tunggu tanda-tanda, kita maunya kasih tanda-tanda kepada orang-orang yang kita tanda petik, kita anggap kita menginjil gitu ya, dengan memberi tanda-tanda yang spektakuler segala macam. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan sudah tertulis. Pada waktu itu Lazarus yang miskin gitu ya, pengemis gitu, nah orang kaya. Abraham mengatakan kepada orang kaya itu. Orang kaya itu kan minta bahwa tolong Lazarus, bangkitkan Lazarus. Karena ada 5 saudaranya itu masih belum percaya supaya dia jangan masuk ke dalam penderitaan ini. Bapak Abraham mengatakan bahwa ada padamu kitab Musa dan para nabi. Kalau mereka sesungguhnya tidak mau diyakinkan oleh hal demikian, tidak juga dengan orang yang bangkit dari kematian. Kita tahu kisah ini gitu ya di dalam Lukas 16 gitu ya. Kita bisa pelajari sendiri, saya sudah pernah bahas di sesi sebelumnya. Ini kita tahu bahwa sesungguhnya mukjizat atau tanda hal-hal yang spektakuler tidak akan pernah membawa seseorang kepada pengenalan yang sejati akan Kristus siapa. Tapi yang jelas kepada firman Tuhan akan membawa orang, karena perkataan Allah yang kekal itu akan membawa orang untuk mengenal Kristus yang sejati atau Tuhan yang benar. Nah, ini yang harus kita benar-benar sama-sama pelajari. Jadi saya berharap waktu ketika di dalam Yohanes 14 ini korelasinya dengan kisah para rasul yang dimana Tuhan akan menjanjikan penghibur dan akhirnya di kisah para rasul Roh Kudus itu turun gitu ya, keturun atas setiap murid-muridnya. Murid-muridnya yang tadi takut, akhirnya diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Tadinya ngumpet-ngumpet, takut ditangkap, takut dimatikan dan lain sebagainya. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka tampil keluar untuk gencar memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini harusnya menjadi bagian daripada kita untuk mengetahui bahwa kita diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus Kristus lakukan. Salah satunya seperti ini, ketika kita lockdown gitu ya, social distancing gitu ya, yang berkepanjangan sampai hari ini. Akhirnya dengan di dalam rumah saja gitu kan, seperti saya seperti ini, lalu saya modal dengan gadget saya, lalu saya rekam khotbah saya, lalu saya bisa siarkan itu, orang lain bisa dengar di seluruh dunia, bahkan bisa dengar kalau dia mau masuk ke linknya. Benar gak? Ini bukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus Kristus lakukan pada waktu zaman Kristus di dalam dunia ini. Ini harus kita lihat, ini hal-hal yang lebih besar ketika kita harus online service gitu kan. Gereja-gereja akhirnya menutup rumah ibadah, tetapi mereka tetap beribadah lewat online service, di mana orang-orang juga bisa mendengar yang di luar sana tanpa harus keluar rumah dan lain sebagainya. Bayangkan Roh Kudus bekerja begitu rupa dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Kristus lakukan pada waktu zaman Yesus ada di dalam dunia ini.
Kita harus bisa menanggapi hal ini. Jangan diidentifikasikan dengan tanda-tanda dan mukjizat. Tapi kita coba open mind kita bahwa hal-hal yang lebih besar ini adalah hal yang kita alami sampai saat ini gitu kan. Kita bisa misalnya meeting gitu kan di rumah, kita bertatap muka konseling dengan orang yang ada di rumah yang lain juga gitu kan. Jemaat tetap bisa bersatu. Teknologi yang dibuat oleh manusia akhirnya teknologi yang juga itu dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk pekerjaan Tuhan. Lihat bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan. Petrus, murid-muridnya menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang lain yang tadinya tidak kenal, maka menjadi mengenal Kristus. Saya ingat ketika di dalam perjanjian lama, kejadian waktu itu manusia mencoba mendirikan satu menara sebagai satu tanda supaya mereka tidak berserakan, lalu mereka bersepakat untuk membangun menara gitu ya, menara kita tahu ya, menara Babel. Nah, pada waktu itu Tuhan melihat, wah ini kacau gitu ya. Tuhan suruh menyebar, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, dia malah mengumpul gitu ya. Jadi akhirnya Tuhan hancurkan menara itu, dia kacaukan bahasanya. Maka mereka tidak lagi bisa mengerjakan menara Babel. Kenapa? Karena mereka dikacaukan bahasanya sama Tuhan, satu dengan yang lainnya tidak lagi bisa berkomunikasi. Satu dengan yang lainnya nggak ngerti bahasanya. Jadi Tuhan kacaukan bahasa. Nah, pada waktu hari Pentakosta lewat karya Roh Kudus, justru Tuhan satukan bahasa. Yaitu mereka mengenal oleh karena kuasa Roh Kudus. Yang tadinya bingung untuk mengomunikasikan mengenai Injil, lalu diberikan karunia untuk berbahasa yang dimengerti oleh bahasa yang sudah dikacaukan tadinya. Sekarang mereka kembali disatukan dalam satu bahasa supaya mengenal Kristus. Ini yang harusnya kita pakai ketika Tuhan berikan karunia untuk kita bisa berbahasa orang asing yang dia nggak tahu, tapi kita lewat karunia yang Tuhan berikan lalu kita bisa memberitakan firman. Nah, waktu kita dikasih karunia itu maka kita memberitakan kepada firman Tuhan. Waktu murid-muridnya diberikan karunia itu berbahasa bahasa lain yang dimengerti oleh orang lain, maka mereka mengatakan atau memberitakan Injil itu sendiri. Nah, ini bukankah suatu mukjizat juga? Ya, kelihatannya tanda petik karena kelihatannya bukan sesuatu yang kedahsyatan gitu ya, gitu, kehebatan gitu ya. Tapi kita nggak melihat ini ada satu kehebatan di dalam hal yang rohani. Makanya seringkali tanda dan mukjizat pasti identifikasinya terhadap sebuah jasmania, bentuknya jasmania gitu. Jadi yang sakit gitu kan, yang timpang sembuh gitu kan, yang buta melihat. Nah ini kan hal-hal jasmania. Sebenarnya mukjizat-mukjizat yang hal-hal rohani jauh lebih penting kita nggak pikirkan. Kita nggak pikirkan bagaimana sekarang kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, sekarang kita mesti benar-benar mempelajari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita juga sebagai murid-murid Tuhan juga diberikan mandat, amanat agung bahwa kita memberitakan kabar baik. Bagaimana ketika orang bertanya kepada kita, lalu kita nggak bisa menjawab Injil itu sendiri, kan celaka. Nah ini kita harus mempelajari ini hal-hal yang tanda-tanda mukjizat yang rohani yang kita nggak mau kejar. Seringkali tanda-tanda mukjizat, tanda petik yang sifatnya jasmani, kita nantikan itu. Kenapa yang kita bisa kerjakan yaitu tanda-tanda mukjizat yang Tuhan berikan mengenai hal-hal yang rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan bisa kita pelajari, kita nggak mau belajar. Tapi mau yang sifatnya spektakuler dan kayaknya fenomenal gitu ya. Kita mau pelajari bahkan gitu ya. Ada dulu saya ditawari gitu ya. Dulu sudah lama waktu saya remaja gitu ditawari untuk sekolah berbahasa roh gitu kan. Saya bingung gitu kan, ada sekolah berbahasa roh, ia bisa dipelajari dan sebagainya. Saya nggak ikutin. Bayangkan hal-hal yang demikian. Saya bukan berarti menentang bahasa roh gitu ya. Saya kalau kesaksian agak sulit gitu ya, saya mau jabarkan tidak. Tapi ketika sudah dewasa di dalam pengenalan Kristus, maka saya tahu ada hal-hal penting yang harus kita bicarakan, yaitu Injil. Saya pernah mengalami mukjizat yang besar dalam kehidupan saya, pernah mengalami. Tapi kalau saya saksikan, tetapi orang, saya tidak menyaksikan bahwa bagaimana kebenaran firman Tuhan secara utuh, itu harus saya bawa untuk mereka semua mendengar dan membawa mereka kepada pengenalan Kristus. Itu jauh lebih baik ketimbang saya menyaksikan kesaksian saya yang spektakuler. Mereka akan tercengang, kok Allahnya Hengki bisa, Allahnya saya nggak bisa, Allahnya Hengki sama saya kan sama. Kan belum tentu orang semua mendapatkan hal yang sama. Karena masing-masing kita mengalami mukjizatnya sendiri yang Tuhan adakan buat setiap kita. Makanya sulit sekarang nanti.
Jadi saya tidak mau membahas mengenai hal-hal kesaksian hidup saya melakukan mukjizat yang secara jasmania. Nah, seringkali teman saya tanya, kenapa tidak kesaksian, Pak? Itu kesaksian besar. Percuma, nanti orang nggak ngerti. Maka lebih baik saya sekarang bahas kebenaran firman Tuhan. Jauh lebih baik supaya orang ngerti firman Tuhan. Dan mereka mendapat itu, mereka ngalamin sendiri. Jauh lebih baik, lebih dewasa mereka sehingga tahu mana yang lebih penting yang harus mereka kejar. Itulah yang saya mau kejar buat setiap kita. Saya berharap pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang boleh saya share sedikit ini boleh memberkati kita semua. Supaya kita benar-benar paham kebenaran firman Tuhan. Jangan-jangan kita sudah salah kaprah, sudah salah tafsir gitu kan, sudah menceng terlalu jauh. Nah, saya mencoba dalam kehidupan saya yang sementara ini, apa yang saya bisa kerjakan. Saya ini bukan pendeta besar gitu ya, tapi saya punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Nah, saya pengen orang-orang juga jemaat awam segala macam sekarang tidak mudah ditipu oleh nabi-nabi, pengajar-pengajar palsu. Ya, oleh pendeta-pendeta palsu. Saya tidak ingin ditipu, bukan berarti saya menjudge pendeta, ya tidak. Tapi emang Alkitab sudah tulis di dalam kitab suci gitu ya, bahwa akan muncul pengajar-pengajar palsu yang membawa nama Tuhan juga gitu ya. Nah, kita harus benar-benar cermat sebagai jemaat Kristus, domba-domba Tuhan. Kita harus tahu mengenal suara Tuhan yang sungguh, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah tahu. Nah, sayang, kita mencintai sesuatu yang akhirnya salah kita untuk cintai. Ya, saya mau pribadi Anda dan saya hari ini juga kita mencintai sesuatu atau mengimani sesuatu Tuhan yang sejati, bukan Tuhan yang palsu. Jadi selama ini kita beribadah, kita mengimani Tuhan yang palsu juga salah gitu ya. Itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan nggak kenal, aku nggak mengenal engkau gitu, siapa engkau gitu. Nah, itu celaka lagi. Lebih baik sekarang saya harus ngotot beritakan Injil kebenaran firman Tuhan sebagaimananya. Yuk sama-sama belajar, teliti. Sama-sama kita meneliti semua konteks dan lain sebagainya. Jangan sampai terlalu menyimpang jauh. Nanti kita salah kaprah semua. Ya, oke, saya akhiri sharing pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat kesempatan pada malam hari ini yang Tuhan sudah bukakan bagi kami dengan keterbatasan. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya Tuhan lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang kami bisa lakukan. Salah satunya ketika streaming ini boleh diadakan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan tanpa harus keluar rumah. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini, renungan ini membukakan setiap hati dalam pikiran kami. Sehingga kami mengejar sesuatu yang lebih esensial, lebih penting, lebih fondasi Tuhan. Yang bersifat mendasar, yaitu mengenal kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak disesatkan oleh pikiran kami sendiri. Dan juga pengajar-pengajar palsu. Di dalam nama Kudus, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat malam teman-teman untuk yang sudah berbagian ya join di komunitas ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati.